Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami hingga petang ini kami dapat beroleh kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga, agar firman ini dapat kami mengerti dan dapat berguna bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 11 September 2025 berjudul Syafaat. Baca Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Seberapa jauh Musa bertindak dalam doa syafaatnya bagi orang-orang berdosa? Apakah yang seharusnya diajarkan oleh kisah ini kepada kita tentang kuasa doa syafaat? Siapakah yang harus Anda doakan saat ini? Karena pemberontakan mereka, hal-hal yang mengerikan terjadi di perkemahan Israel, termasuk kematian banyak orang. Keluaran 32 ayat 28. Keesokan harinya Musa menyatakan kepada bangsa itu, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Keluaran 32 ayat 30. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Tidak heran jika Musa dianggap sebagai tipe Kristus, karena doa syafaatnya bagi orang-orang berdosa dan kesediaannya untuk mengorbankan nyawanya sendiri bagi mereka. Ia benar-benar mencerminkan apa yang akan Kristus lakukan bagi kita semua. Sungguh belas kasihan yang patut diteladani bagi para pendurhaka. Dia menunjukkan dedikasinya yang total kepada Tuhan dan kasih pengorbanannya bagi manusia. Kitab Keluaran tidak menyatakan berapa lama Musa tinggal bersama Tuhan di gunung itu. Tetapi Kitab Ulangan menyatakan bahwa ia berada di Sinai selama 40 hari. Lihat Ulangan 9 ayat 18. Dalam Keluaran 32 ayat 32, kata yang diterjemahkan mengampuni berasal dari kata kerja yang arti dasarnya adalah menanggung. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini adalah kata kerja yang sama yang diterjemahkan mengampuni dalam Keluaran 32 ayat 32 dan menanggung dalam Yesaya 53 ayat 4. Wawasan yang luar biasa mengenai proses keselamatan dan pengampunan, dan berapa harga yang harus dibayar Allah untuk menyelamatkan kita. Memang Musa meminta Tuhan untuk menanggung dosa umatnya, dan tentu saja dia lakukan di kayu salib ribuan tahun kemudian. Keluaran 32 ayat 32 tidak hanya menunjukkan ide penebusan pengganti
tetapi juga siapa yang melakukan penebusan? Allah sendiri. Ayat ini menunjukkan bagaimana pengampunan datang. Allah di dalam Kristus menanggung dosa-dosa kita. Satu-satunya cara agar kita dapat diampuni. Sungguh suatu ungkapan yang kuat tentang rencana keselamatan. Dan suatu demonstrasi kepada kita dan alam semesta tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Musa meminta Tuhan sendiri menanggung dosa-dosa umat, dan pada akhirnya di dalam Yesus dia melakukan hal itu. Bagaimanakah kita memahami kebenaran yang luar biasa ini? Apakah yang dikatakan kepada kita tentang kasih Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Bagaimana Musa memohon keampunan atas dosa-dosa umat-Mu. Demikian juga Yesus telah rela mati untuk kami, mengampunkan segala dosa-dosa kami. Kami puji muliakan nama-Mu untuk keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kiranya kami mau menerima keselamatan itu, kami dapat beroleh selamat ya Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.